dari aib menjadi anugerah. Nanti 1 ayat 1 sampai 17. Saudara, biar kita melihat silsilah yang tidak biasa, silsilah Yesus Kristus sang juru selamat dunia ini. Ternyata budaya Yahudi yang sangat patriarkal, tetapi seakan-akan kontroversial, ada 5 nama perempuan yang disebut di dalamnya. Bukan perempuan yang hebat, seperti mungkin Hawa, wajar karena wanita pertama yang diciptakan. Ternyata ini perempuan-perempuan yang sangat biasa, bahkan kisahnya kontroversial. Saudara, ketika kita membaca Matius pasal 1, kebanyakan orang melewatkannya begitu saja. Hanya sederetan nama silsilah yang tampak membosankan, tetapi bagi Allah sebenarnya ini nama sejarah kasih karunia. Saudara, di tengah daftar panjang nama-nama laki-laki, tiba-tiba muncul 5 nama perempuan. Dan bukan perempuan sembarang perempuan, saudara. Silsilah yang tampak ini membosankan, ada 5 nama perempuan. Mereka adalah perempuan yang kisahnya syarat dengan luka, aib, dan stigma. Tamar, Rahab, Rut, Batseba, dan Maria. Seolah Allah berbisik di awal Injil, aku datang bukan untuk yang sempurna, tapi bagi mereka yang di dalam aibnya aku nyatakan anugerahku. Ini deklarasi Injil sebelum Yesus lahir, bahwa kasih karunia bukan hanya menutupi dosa, tetapi mengubah sejarah. Inilah mengapa hanya kelima nama perempuan ini disebut. Karena melalui mereka Allah membentuk pola tipologis keselamatan dari perjanjian lama menuju perjanjian baru. Dari rencana penebusan yang tersembunyi menuju inkarnasi Kristus. Mereka menjadi cermin kasih karunia yang menembus batas bangsa, moral, dan status sosial. Tamar, ini bicara tentang keadilan yang dipulihkan Allah. Kisah Tamar di Kejadian 38. Tamar tidak disebut karena kesalahannya, tetapi karena keberaniannya menegakkan kebenaran, keadilan ketika sistem dan manusia gagal melindunginya. Saudara, Tamar memperjuangkan haknya atas janji yang ditunda oleh ketidakadilan Yehuda. Tetapi ada kebesaran hati dari seorang Yehuda ketika dia menyatakan di Kejadian 38 ayat 26, ia lebih benar daripada aku. Allah berpihak kepada orang kecil yang memperjuangkan keadilan, bahkan melalui cara yang manusia anggap memalukan, saudara. Di mata manusia, Tamar mungkin memalukan, incest, sengaja menyusun strategi untuk tidur dengan mertuanya sendiri. Tetapi sebenarnya jauh di lubuk hati yang paling dalam, Allah melihat Tamar sedang menegakkan keadilan, kebenaran dengan penuh keberanian dan siap menanggung resiko demi kebenaran. Saudara, cara pandang kita sangat berbeda dengan cara pandang Allah. Allah melihat dan menembus hati yang paling dalam, hati yang hancur, hati yang tidak diperlakukan adil. Saudara, di mata manusia, seringkali pasti Tamar yang akan disalahkan kegatalan atau sebagainya. Saudara, jangan khawatir ketika engkau harus berjuang sendirian, menegakkan yang benar. Jangan takut, Allah berdiri di pihak yang benar dan membela kebenaran dan keadilan. Keadilan harus diperjuangkan. Tahu kapan diam, kapan berstrategi, kapan hancur hati, dan kapan bicara. Saudara, keadilan yang diperjuangkan dengan hati yang murni akan tetap dicatat di silsilah surga. Di sini ada pesan yang kedua, kisah Rahab, iman di balik tirai masa lalu. Yosua 2, Ibrani 11 ayat 31. Perempuan dengan masa lalu kelam, pelacur di Yeriko, tetapi hatinya terbuka kepada Allah Israel. Dia tidak hanya diselamatkan, tetapi dijadikan nenek moyang Mesias. Saudara, karena iman, Rahab tidak turut binasa. Ibrani 11 ayat 31. Allah melihat iman bukan label masa lalu. Dia menukarkan reputasi yang rusak dengan warisan yang kekal. Rahab, dia mengikat tali kirmiji di jendelanya. Ini adalah simbol darah Kristus yang kelak menebus dunia.
Karena itu jangan biarkan masa lalumu menentukan masa depanmu. Kasih karunia dapat mengubah rumah pelacuran menjadi tempat keselamatan. Dan pesan yang ketiga dari kisah Rut, kesetiaan yang membawa penebusan. Kisahnya di Rut 1 sampai Rut 4. Rut bukan orang Israel, orang Moab. Perempuan yang berasal dari bangsa yang terkutuk. Tetapi dia memilih dengan pernyataan yang sangat tegas dan Allah sangat menghargainya. Rut 1 ayat 16. Allahmu adalah Allahku. Kesetiaan dan kasih tanpa pamrih membuka jalan bagi Boas sang penebus. Ini gambaran dari Kristus sendiri. Wow, luar biasa kisah-kisah yang ada di sini. Rut meninggalkan tanah kutuk untuk menapaki jejak penebusan. Kesetiaan kecil di tengah kehilangan besar membawa berkat besar. Ketika engkau tetap setia, Allah sedang menulis sejarah baru lewatmu. Dari kegelapan menuju pengharapan. 2 Samuel 11 ayat 11 sampai 12. 1 Raja-Raja 1 sampai 1 Raja-Raja 2. Mengapa bukan Abigail, tapi mengapa lewat Batseba? Padahal Abigail tidak punya aib-aib seperti Batseba dengan Daud. Tahukah Anda? Karena melalui Batseba Allah sedang ingin menunjukkan kepada dunia dua hal. Allah memberi penghormatan kepada setiap orang, dan di sini adalah Uria, orang benar yang harus dikorbankan karena power abuse Daud. Allah melihat kesetiaan. Allah menebus kisah Daud, raja yang pernah jatuh. Dosa, air mata, dan kehilangan tidak menutup anugerah Allah. Dari rahim Batseba lahir Salomo yang penuh dengan hikmat ilahi. Dalam sesuatu yang rusak, Tuhan menundukkan hikmat yang memerintah. Dosa masa lalu tidak membatalkan rencana Allah. Di balik air mata akibat kesalahan, Allah masih menulis garis anugerah. Dan yang kelima, Maria di sini berbicara tentang ketaatan yang melahirkan penebus. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Maria, gadis muda dari Nazaret, tidak dikenal, sangat sederhana, tetapi diperkenankan Allah berkenan kepadanya, dan dia menerima panggilan yang mustahil, dan dia meresponnya dengan ucapan yang sederhana tetapi powerful. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini powerful sekali. Ia menjadi wadah inkarnasi kasih karunia Allah yang menjadi manusia. Saudara, Tamar menuntut keadilan, Rahab beriman, Rut setia, Batseba dipulihkan, dan Maria taat. Bukankah semuanya ini menuntun pada Yesus sumber anugerah? Saudara, ketaatan dalam hal kecil akan membuka jalan bagi karya besar Allah. Ketika engkau berkata, ya pada kehendaknya, maka dunia diubahkan. Dari Tamar sampai Maria, kita melihat pola keselamatan yang progresif. Tamar ini punya makna tipologis, keadilan yang dipulihkan. Ini gambaran kristologis, Kristus sebagai hakim yang adil. Dan juga kisah Rahab ini punya makna tipologis, iman di balik aib. Dan gambaran kristologis, Kristus menjadi penebus bangsa-bangsa. Dan dari kisah Rut ada makna tipologis tentang kesetiaan dan penebusan. Ini gambaran kristologis bahwa Kristuslah sang penebus kita, seperti Boas yang menebus Rut dan Naomi. Dan dari kisah Batseba ini punya makna tipologis dosa yang ditebus dan hikmat lahir. Saudara, di sini mengandung gambaran kristologis di mana Kristus sebagai hikmat Allah. Dan juga kisah Maria, saudara, kita tahu bagaimana ketaatan ini melahirkan penyelamat. Di mana gambaran kristologis Kristus adalah inkarnasi anugerah. Dari perempuan yang dianggap hina, lahirlah garis keselamatan dunia. Saudara, mungkin engkau merasa seperti Tamar, berjuang sendirian untuk keadilan, atau seperti Rahab yang membawa masa lalu yang berat, atau seperti Rut yang berusaha setia di tengah kehilangan.